Iblis mau mencobai Yesus karena iblis tahu Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi, iblis mau mencobai Yesus karena iblis tahu Yesus bukan Tuhan. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkai Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih bagi kalian yang selalu mensupport channel ini dari awal sampai hari ini. Video kali ini kita akan membahas seperti yang sudah ditayangkan di awal tadi, di mana seorang bapak-bapak yang dikatakan mualaf membahas Alkitab Kristen. Sebelum kita menanggapi yang pertama, yang perlu kita tahu bahwa bapak ini kan seorang mualaf. Kenapa bahas Alkitab Bapak dulu? Dan Anda termasuk sudah masuk kamar orang lain loh Pak. Di sini problemnya. Anda masuk ke kamar orang lain. Kenapa harus membahasnya? Tapi kalau Anda pikir ini untuk menggoncangkan iman orang-orang Kristen, ya Anda salah. Ya. Orang yang benar-benar mengenal Kristus dalam hidupnya tidak akan meninggalkan Kristus ya. Saya tidak tahu alasan Anda secara personal meninggalkan Yesus Kristus dan saya tidak mau tahu alasan tersebut. Tetapi ketika Anda berbicara tentang iman Kristen karena memang Anda sudah di luar Kristen ya, berarti itu adalah hal yang saya rasa tidak baik ya. Kalau memang Anda mualaf, imani saja atau pelajari saja agama yang sudah Anda pelajari atau Anda yakini untuk saat itu atau sekarang begitu ya. Di mana agama tersebut Anda anggap benar, silakan dipelajari dengan baik dan Anda amalkan hal tersebut. Bukan berarti Anda harus berkoar-koar tentang iman orang lain, iman orang Kristen begitu. Itu yang pertama. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut teman-teman, ada baiknya kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh si bapak ini tentang Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11 ini yang berbicara mengenai Yesus dicobai iblis atau Yesus dicobai di padang gurun. Pasal 4 ini dari ayat 1 sampai ke ayat yang ke-11. Di sini bercerita bahwa Yesus dicobai oleh iblis atau iblis mencobai Yesus. Kalau kita baca akan timbul dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa iblis mau mencobai Yesus? Yang kedua, kenapa Yesus mau dicobai iblis? Jawabannya simpel saja. Nah, saudaraku, iblis mau mencobai Yesus karena iblis tahu Yesus bukan Tuhan. Sekali lagi, iblis mau mencobai Yesus karena iblis tahu Yesus bukan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jawaban yang kedua, kenapa Yesus mau dicobai iblis? Karena Yesus tahu dan sadar bahwa dirinya bukanlah Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Di Matius pasal 4 ini 3 kali Yesus memperjelas sejelas-jelasnya bahwa dia bukanlah Tuhan Allah. Mari kita bedah, kita bongkar bersama-sama. Bagi yang Nasrani, silakan buka Alkitabnya di Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-11. Kalau saya tidak perlu buka Alkitab karena saya terus terang banyak ayat-ayat Alkitab yang saya hafal dan saya mengerti di luar kepala. Oke. Salam si ahli Alkitab ya, si Bapak. Terima kasih sudah memberikan video ini ya. Luar biasa sekali, ternyata katanya Alkitab itu sudah di luar kepalanya dan sungguh sangat mengerti. Oke, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksudkan, apa yang dikatakan Bapak ini dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nah, seringkali saya mengatakan bahwa ketika Yesus dicobai di padang gurun ini ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis atau semacam serangan yang dilakukan oleh iblis. Dan semua itu mental dan dipatahkan oleh Yesus begitu ya. Jadi pada akhirnya iblis tahu dia tidak bisa mengalahkan Kristus atau Yesus pada saat itu. Dan akhirnya dia gagal. Dan satu hal bahwa iblis memang tidak akan pernah mampu menggagalkan rencana Allah. Ya, iblis akan selalu menggagalkan rencana Allah. Itu yang perlu kita tahu, bahwa iblis akan selalu berusaha menggagalkan rencana Allah, tetapi dia tidak akan pernah mampu menggagalkan kuasa Allah. Bukti yang sangat spektakuler adalah di mana Kristus telah mati untuk kita dan mengalahkan maut dan kita diselamatkan. Ada jaminan yang pasti di dalam kekristenan karena Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita berbicara tentang Kristen ini berarti benar-benar orang yang mengikut Kristus ya teman-teman. Si bapak ini mengatakan bahwa kenapa iblis itu mau mencobai Yesus. Alasannya adalah yang dikatakan ya, karena iblis tahu Yesus itu bukan Tuhan.
Iblis tahu Yesus itu bukan Tuhan, katanya. Yang kedua, kenapa Yesus mau dicobai iblis? Dikatakan lagi bahwa Yesus itu tahu dirinya bukan Tuhan, katanya. Seperti itu. Namun pertanyaan saya adalah, benarkah iblis itu tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Dan yang kedua, di mana memangnya Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Ya. Perlu kita lihat suatu peristiwa yang terjadi dalam Perjanjian Baru di mana Yesus melakukan sebuah pelayanan. Untuk menjawab nomor yang pertama ini, teman-teman, kita bisa melihat peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat di dalam pelayanannya, dalam perjalanan dia melakukan pelayanan. Hal ini bisa kita lihat dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-29 sampai yang ke-32. Walaupun ini sebenarnya kita harus membaca secara keseluruhan ya teman-teman. Tapi kita ambil dari ayat yang ke-29 saja. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Garis bawahi, hai anak Allah. "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Sampai di situ kita melihat bahwa iblis ini ketika melihat Yesus mengusir roh jahat tersebut dan iblis mengatakan, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Jelas iblis tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dia mengakui keilahiannya Yesus. Tahu dia. Lalu dikatakan, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Pertanyaan saya, siapa yang bisa menyiksa iblis? Manusia biasa itu tidak bisa. Sebagai manusia yang biasa, kita memiliki kelemahan dan keberdosaan yang dimana itulah tujuan Yesus untuk menghapus dosa kita. Iblis itu punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Kenapa dia sampai mengatakan bahwa "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Karena akan ada waktunya, ada waktu Tuhan yang dikatakan hari terakhir ya. Bahwa iblis ini tidak akan bisa melakukan apa-apa karena Yesus Kristus, karena Allah yang hidup. Kita lanjut lagi. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu pun meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami," sekali lagi, ini menunjukkan ketakutan iblis terhadap Yesus pada saat itu. Dia langsung berhadapan. "Suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Tidak ada kuasa manusia yang mampu mengusir roh jahat ini. Ini berbicara tentang kuasa kegelapan yang kita manusia tidak mungkin memiliki kuasa itu. Tetapi teman-teman, ketika bagi orang yang percaya, yang sudah diberikan kuasa di dalam hidup kita, setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan menerima dengan sungguh-sungguh dalam hatinya, maka kuasa itu ada bagi anak-anak Tuhan. Peristiwa ini membantah apa yang dikatakan si bapak tadi, teman-teman. Di mana si bapak mengatakan bahwa iblis itu tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gimana ceritanya? Iblis tahu, bahkan lebih tahu dari Anda, bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya dengan peristiwa tersebut kita bisa melihat di mana iblis takluk dan tunduk kepada Yesus pada saat itu. Kalau memang Yesus itu hanya sekedar nabi biasa, ya mungkin bagi Anda Yesus itu nabi biasa. Dia memiliki kuasa dari mana? Jadi iblis pun mengakui keilahian Kristus, teman-teman. Bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Bukti yang lain bisa kita lihat dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-23 dan yang ke-24. Kita bacakan. "Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak." Jadi sebenarnya yang berteriak ini adalah roh jahatnya atau iblis tersebut. "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Sekali lagi peristiwa di mana Tuhan Yesus menghardik roh jahat ini. Iblis pun tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita kembali kepada teks yang dibahas si bapak ini dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-11. Sederhananya adalah kenapa iblis mau mencobai Yesus? Ya karena dia tahu Yesus itu Tuhan dan dia mau menggagalkan rencana ini.
yang sudah dibuatkan terjadi dalam kejadian ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau Anda tidak memahami kisah ini secara runtut, ya Anda akan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena iblis ini tahu bahwa Yesus itu Tuhan, makanya dia mau menggagalkan rencananya. Tapi sekali lagi, iblis tidak akan pernah berhasil melawan kuasa Tuhan, melawan Tuhan. Karena memang iblis ini akan pada saatnya tunduk dan akan mendapatkan tempat di mana tempat mereka selayaknya. Jadi bagi saya, kalau Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya, saya kembalikan ke Anda lagi. Itu urusan Anda. Sampai pada akhirnya nanti kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab akan tergenapi. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Entah kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Jadi bagaimana menurut teman-teman tentang pendapat si Bapak ini yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Tapi saya rasa orang-orang di luar sana yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan akan tersenyum melihat ini. Ya, silakan saja menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan bagi Anda, kalau Yesus itu hanya sekedar nabi, bagi kami Yesus tidak hanya sekedar nabi. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang menjadi pendapat kalian. Tetap pakai adab. Tuhan Yesus mengasihi si Bapa, Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.